Bondol sebut Perong korban salah tangkap, yakin bukan pembunuh Vina Cirebon. Asa Pegi Setiawan alias Perong untuk tak terjerat hukuman berat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, bisa terwujud usai rekan kerjanya yang bernama Suharsono, 40, muncul. Diketahui, Pegi Setiawan alias Perong, 30, terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang masuk daftar DPO, telah ditangkap polisi pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Penangkapan Pegi dilakukan setelah kasus pembunuhan Vina Cirebon terjadi 8 tahun silam dan kini kembali viral. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Suharsono, yang akrab disapa Bondol, siap memberikan kesaksian untuk Pegi Setiawan, tersangka dalam kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 2016. Sebagai teman kerja Pegi di Bandung sekaligus tetangga satu kampung di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Suharsono menyatakan keyakinannya bahwa Pegi bukanlah pelaku. Setelah Pegi ditetapkan tersangka ini, saya insya Allah bersedia memberikan kesaksian untuk Pegi, ujar Suharsono ketika diwawancarai media di satu gedung di Jalan Evakuasi, Kota Cirebon, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024. Lelaki berusia 40 tahun itu meyakini bahwa Pegi adalah korban salah tangkap dalam kasus yang telah menarik perhatian publik ini. Saya yakin Pegi bukan pembunuh, ini korban salah tangkap, ucapnya. Kesaksian Suharsono disebut bisa menjadi elemen penting dalam pembelaan Pegi Setiawan, yang terus membantah keterlibatannya dalam kasus tersebut. Keberadaan Suharsono sebagai teman kerja yang mengenal Pegi dengan baik memberikan harapan baru bagi keluarga dan tim kuasa hukum Pegi dalam upaya membuktikan ketidakbersalahan Pegi. Sebelumnya, Bondol menyatakan keyakinannya bahwa Pegi bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016. Dalam keterangannya, Bondol mengungkapkan, pada saat kejadian, Pegi tidak berada di Cirebon melainkan di Bandung. Ya, saya selalu teman kerja buruh bangunan dan sekaligus tetangga kampung gak yakin dengan penetapan Pegi Setiawan sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki, jadi Pegi korban salah sasaran atau salah tangkap, ujar Bondol. Menurut Bondol, pada tanggal 21 Agustus tahun 2016, Pegi menelponnya untuk mengajak bekerja di Bandung. Kebetulan saya waktu itu lagi nganggur jadi saya terima tawaran itu, ucapnya. Setibanya di Bandung, mereka bergabung dengan Parman, paman Pegi, dan Ibnu, saudara, serta Robi, adik Pegi, yang berangkat bareng ke Bandung bareng dengannya. Selama di Bandung, Bondol bekerja sebagai buruh bangunan hingga tanggal 27 Agustus tahun 2016. Pada hari tersebut, Bondol memutuskan untuk pulang ke Cirebon karena tidak betah. Saya pulang diantar sama Pegi, Ibnu dan Robi sampai jalan raya. Pas angkot datang, saya naik tuh jurusan Lewi Panjang sekitar jam 8 malam, jelas dia. Setelah sampai di Lewi Panjang, Bondol melanjutkan perjalanan dengan bus menuju Cirebon dan tiba sekitar pukul 11 malam. Saya turun di bawah jembatan, ruas tol Palikanci, KM 202 atau di Jembatan Talun, katanya. Di sana, Bondol sempat menyaksikan keramaian yang ternyata merupakan lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Awalnya, ia mendapatkan informasi bahwasanya peristiwa itu merupakan kecelakaan lalu lintas. Beberapa hari kemudian, Bondol mendengar kabar bahwa Pegi sedang dicari kepolisian yang terlibat sebagai pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Di rumah Pegi, ibunya cerita kalau Pegi pelakunya. Ya saya kaget, karena tanggal 27 Agustus tahun 2016 itu, Pegi gak pulang ada di Bandung, ujarnya. Ia menambahkan, bahwa tidak mungkin Pegi bisa kembali ke Cirebon dan melakukan pembunuhan pada hari yang sama. Dengan kesaksian ini, Bondol berharap agar pihak berwenang dapat meninjau kembali penetapan Pegi sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Jadi gak logis aja, Pegi ditetapkan tersangka karena Pegi gak di Cirebon waktu kejadian. Gak mungkin juga ada Pegi nyusul saya pulang ke Cirebon, terus membunuh orang, gak mungkin, ucap Bondol. Harta Brigjen Indra Jafar disorot usai DPO Pegi ditangkap sebagai pembunuh Vina Cirebon. Harta kekayaan Brigjen Indra Jafar jadi sorotan setelah kasus Vina Cirebon mencuat. Brigjen Indra Jafar adalah perwira polisi dulu menangani kasus pembunuhan Vina saat masih menjabat sebagai Kapolres Cirebon dengan pangkat AKBP. Indra Jafar terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 2018 saat menjabat sebagai Kapolres Jakarta Selatan.
Dari data LHKPN 2018, Indra Jafar tercatat memiliki harta sebesar 2,1 miliar rupiah, atau tepatnya 2.141.518.182 rupiah. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan pacarnya, M. Rizky Rudiana atau Eki, di Cirebon pada tahun 2016 kini kembali menghebohkan publik. Terbaru, Polda Jabar menangkap DPO bernama Pegi alias Perong yang diduga sebagai otak pembunuhan kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu terus jadi pembicaraan hangat. Pasalnya, kasus pembunuhan berencana itu belum tuntas diselesaikan. Berbagai hal berkaitan dengan kasus ini pun menjadi sangat disoroti warganet, terutama bagi kepolisian. Saat itu kasus tersebut ditangani oleh Kapolres Cirebon Kota, saat itu AKBP Indra Jafar. Seperti apa penanganan kasus Vina Cirebon pertama kali? Dikutip dari Tribun News, Indra Jafar menceritakan kronologi kasus yang ditanganinya dulu. Ia mengatakan bahwa Vina dan Eki mulanya tengah berkeliling bersama rekan geng motor. Setibanya di SMP Negeri 11 Kota Cirebon, mereka dilempar batu oleh kelompok geng motor lain. Kejar-kejaran terjadi, geng motor tersebut berhasil menendang motor yang dikemudikan Eki dan Vina hingga terjatuh. Pelaku bergantian memukuli Eki dan Vina hingga mengalami luka berat. Mereka juga memerkosa Vina secara bergantian. Setelah korban tewas, mereka membuangnya di bawah jembatan layang. Asumsi pertama saat itu adalah kejadian laka lantas. Setelah itu, kami mendapat informasi dari rekan korban bahwa korban belum tentu mengalami kecelakaan lalu lintas, kata Indra Jafar. Polisi telah menangkap 8 dari 11 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina, yang belakangan diralat oleh Polda Jabar menjadi 9 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan 1 pelaku dihukum penjara 8 tahun. Dulu masih berpangkat AKBP, sekarang karir Indra Jafar sudah melenting. Di pundak Indra Jafar kini sudah tersemat bintang 1. Di Polri, ia kini berpangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen. Kini Indra Jafar diamanahkan untuk mengemban jabatan sebagai Kabak Progar Rojienstrasobs Polri. Jenderal Bintang 1 itu sudah menduduki posisi tersebut sejak Januari tahun 2024. Rekam jejak Brigjen Indra Jafar pun juga tak main-main. Jenderal asal Malang ini pernah menjadi komandan upacara penurunan bendera saat HUT ke-72 RI. Brigjen Indra Jafar lahir di Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 16 April tahun 1974. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 1995. Karir Brigjen Indra Jafar telah malang melintang di dalam kepolisian tanah air. Berbagai jabatan strategis di Korps Bayangkara sudah pernah diembannya. Indra Jafar memulai karirnya sebagai Pama Polres Hulu Sungai Tengah Polda Kalsel pada tahun 1996. Semenjak itu, karirnya terus meroket. Ia tercatat sempat menduduki posisi sebagai Kasat Lantas Polres Metro Jaktim, 2006, Kasing Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, dan Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, 2008. Selain itu, Indra Jafar juga pernah menjabat sebagai Kasih BPKB Subdit Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya, 2009, Koors Pripim Polda Metro Jaya, 2011, dan Pamen Polda Metro Jaya, 2012. Tak sampai di situ, calon polisi berpangkat Irjen ini juga pernah bertugas sebagai analisi kebijakan muda di Ditlantas Polda Metro Jaya, 2012, Pamen Polda Sulteng, 2012, Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Sulteng, 2012, dan Pamen Polda Jabar, 2013. Pada tahun 2014, Indra kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kasat PJR Ditlantas Polda Jabar. Di tahun yang sama, ia dimutasi menjadi Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Jabar. 2 tahun kemudian, Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kapolres Cirebon Kota. Lalu, ia ditunjuk untuk menjadi Wadir Lantas Polda Metro Jaya pada tahun 2016. Pada tahun 2017, Indra Jafar lalu dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kabid Propam Polda Jatim. 1 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Kapolres Metro Jaksel. Pada tahun 2019, Jenderal Bintang 1 asal Malang ini diutus untuk menjabat sebagai Kasubdit Jemenopsrek Ditkamsel Korlantas Polri. Barulah di tahun 2014 Brigjen Indra Jafar diangkat sebagai Kabak Progar Rojienstrasobs Polri. Purnawirawan Komisaris Jenderal Polisi Susno Duaji ikut buka suara terkait kasus Vina.
Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina, lantaran belum menangkap 3 DPO tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Susno mengkritisi pengungkapan kasus Vina Cirebon yang tidak kunjung selesai hingga 8 tahun lamanya. Menurut mantan Kabareskrim Polri itu, kasus Vina Cirebon tidak akan melebar seperti saat ini apabila Kapolsek Cirebon atau Kapolda Jawa Barat bisa menangkap 3 pelaku yang masih bersembunyi. Sedangkan sampai saat ini Kapolres Cirebon belum mampu menangkap 3 DPO. Susno pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon. Susno juga menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Hal ini diungkapkannya di podcast pribadinya, Susno 2G. Diketahui kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah difilmkan. Susno 2G ex Kabareskrim tanggapi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Kapolres ngapain aja? Kabareskrim Polri periode tahun 2008 sampai tahun 2009, Komjen Pol Purn, Susno 2G, buka suara terkait kasus pembunuhan terhadap Vina serta kekasihnya, Eki, yang terjadi pada tahun 2016. Diketahui, kasus pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina kembali menjadi sorotan setelah film, Vina, Sebelum 7 Hari, rilis di layar lebar. Susno menyoroti terkait 3 pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, tetapi hingga saat ini belum tertangkap. Dia pun mempertanyakan kinerja Kapolres Cirebon yang menjabat sejak kasus pembunuhan Vina terjadi hingga saat ini di mana deretan perwira menengah Pamen tersebut belum mampu menangkap 3 DPO tersebut. Ini yang harus dipertanyakan, siapa Kapolres pada 2016 itu kemudian yang mengganti dia siapa? Ngapain aja? 3 DPO tidak ketemu, katanya, dikutip dari kanal YouTube Susno 2G pada Selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Susno 2G pun menilai wajar ketika masyarakat protes atas kinerja Kapolres Cirebon dalam kasus Vina. Dia menyindir Kapolres Cirebon yang tidak mampu menangkap 3 DPO yang dianggapnya kelas teri, ketika ada penjahat kelas kakap lainnya yang masih berkeliaran seperti teroris hingga perampok. Masyarakat yang menggaji Polri, berharap Polri profesional tentu bertanya-tanya dan protes bagaimana lu nangkap teroris, perampok, atau kejahatan besar tapi nangkap yang gini aja tidak bisa, sindir Susno. Tak hanya Kapolres Cirebon, Susno juga mengkritik kinerja Kapolda Jabar dari tahun 2016 hingga sekarang yang terkesan tidak melakukan apa-apa terkait 3 DPO tersebut. Sosok yang juga pernah menjabat Kapolda Jabar tahun 2008 ini menilai wajar ketika masyarakat menganggap adanya isu bahwa 3 DPO yang belum tertangkap tersebut adalah anak perwira pejabat atau perwira polisi. Kapoldanya bagaimana? Kok tidak terungkap 8 tahun, kok didiemin? Sehingga berkembanglah isu, oh ini, DPO anak pejabat polisi. Tapi untung aja dibantah oleh orang tua korban. Justru korbannya itu orang tua polisi, tuturnya. Seperti diketahui kasus pembunuhan Vina Dewi 16 dan Muhammad Rizky atau Eki 16 di Cirebon telah memasuki babak baru. Polisi memastikan, kasus yang terjadi 8 tahun silam terus bergulir dan mengupayakan pencarian 3 pelaku yang masih buron. Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Dari 11 pelaku, polisi baru menangkap 8 orang, sementara 3 lainnya berstatus buron sampai saat ini. Dari hasil temuan polisi, ketiga DPO ini bernama Dani, Andi, dan Pegi alias Perong, akan tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan nama-nama tersebut asli atau palsu. Polda Jabar menelusuri sekolah, orang tua, hingga kerabat ketiganya, akan tetapi identitas keberadaan ketiga DPO ini belum diketahui.